Salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita patut mengucap syukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan kita. Oleh karena kenapa? Oleh karena Allah selalu baik di dalam kehidupan kita. Ia sudah melindungi dan memberkati kita kembali sepanjang 1 minggu di tengah-tengah kesibukan-kesibukan saudara dan saya. Kita boleh bersama-sama kembali pada saat ini untuk mempelajari ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan pada saat ini kita sudah memasuki pelajaran yang ke-11 dengan tema penipuan akhir zaman. Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dan 15. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kalau kita membaca di dalam catatan sejarah dunia, tanggal 31 Maret 1848 itu merupakan awal mula spiritualisme modern. Praktek lama berkomunikasi dengan roh orang mati kembali populer dan dipopulerkan tidak seperti sebelumnya. Pada tahun 1888 ada 2 orang yang bernama Margaret dan Kate Fox. Mereka mengatakan bahwa ada roh yang berbicara dan roh ini berasal dari dunia orang mati. Dan pada akhirnya mereka mengatakan bahwa roh yang berbicara tersebut sebenarnya hanya merupakan karangan mereka saja. Tapi sayang sekali, gerakan spiritualis terus berlanjut dan semakin banyak lagi. Dan semakin dekat kita dengan akhir atau penghujung dunia ini, akan semakin banyak penipuan setan. Budaya populer dijiwai oleh mereka dan menjauhkan banyak orang dari kebenaran lewat gerakan spiritualis ini. Beberapa waktu ke depan ini kita akan melihat bersama penipuan yang diilhami oleh setan. Apa itu? Apa yang Anda yakini benar untuk Anda? Kehidupan setelah kematian, reinkarnasi, aktivitas setan, berkonsultasi dengan orang mati, melihat orang mati, dan apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat membela diri kita dari penipuan. Mari kita lihat satu persatu. Apa sajakah penipuan-penipuan yang diinspirasikan oleh iblis ini? Apa yang Anda percaya adalah benar untuk Anda. Apakah benar seperti itu? Matius 7:21 menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Seseorang mungkin bernubuat, mengusir setan, dan melakukan mujizat-mujizat. Namun, Allah mungkin menolak mereka karena mereka tidak melakukan kehendaknya. Karena itu, penting untuk memahami apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang Allah inginkan supaya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kebenaran dianggap sesuatu yang relatif dalam masyarakat saat ini. Apa maksudnya? Jika relatif, kita akan menggunakan pikiran, minat, perasaan kita untuk menentukan kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan hanya disesuaikan dengan emosi-emosi kita. Kehendak Tuhan hanya disesuaikan dengan apa menurut kita benar. Dan sayang sekali, Alkitab tidak mengajarkan hal seperti ini. Kehendak Allah tidak bergantung pada apa yang kita pikirkan. Kehendak Allah tidak bergantung kepada perasaan-perasaan kita saja. Yesus mendorong kita, saudara dan saya, untuk membangun di atas batu karang. Kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kehendak Tuhan ada di dalam firman-Nya, dan mari kita mempelajari akan firman tersebut. Dan lewat firman-lah sehingga iman kita akan terus dikuatkan. Jangan hanya mengandalkan pada perasaan-perasaan atau cara berpikir saudara dan saya. Kehidupan setelah kematian. Apakah memang ada kehidupan setelah kematian ini? Mazmur 17 ayat 15 menyatakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Beberapa orang mencoba membuktikan kehidupan setelah kematian secara ilmiah. Mereka menggunakan pengalaman mendekati kematian untuk melakukannya. Dan dalam pengalaman tersebut, orang-orang mengalami kematian klinis dan dihidupkan kembali. Mereka menjelaskan bahwa mereka melihat seperti suatu cahaya makhluk surgawi atau kerabat yang telah meninggal sebelum hidup kembali. Perhatikan bahwa mereka ini tidak benar-benar mati. Mereka mengalami pengalaman indrawi atau sensorik dari proses yang sedang sekarat, tetapi bukan pengalaman setelah kematian. Atau dengan kata lain, mereka mengalami halusinasi dalam keadaan yang tidak sadar. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita akan melihat wajah Tuhan hanya ketika Dia membangunkan kita dari kematian pada kedatangan keduanya. Mazmur 17 ayat 15. Di dalam istilah medis ada 3 fase dalam kematian ini. Yang pertama adalah kematian klinis, yang kedua adalah kematian otak, dan yang ketiga adalah kematian biologis. Dan di dalam kematian klinis ini manusia
katanya bisa hidup lagi. Dan mereka mengalami halusinasi, dan seringkali setan menggunakan akan fase ini untuk memberikan kepercayaan kepada mereka yang sedang mengalami kematian klinis ini bahwa ada kehidupan setelah kematian. Mungkin mereka akan melihat mereka yang sudah meninggal hidup kembali, mereka akan melihat cahaya yang sangat bersinar dan lain sebagainya. Dan kita harus tahu apabila kita mendasarkan akan iman kita kepada Kristus bahwa penglihatan-penglihatan yang mereka lihat itu hanya halusinasi dan seringkali digunakan oleh setan. Karena Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa ketika mati, maka kita akan hidupkan kembali manakala Yesus datang kepada kali yang kedua dan tidak ada kehidupan setelah kematian. Reinkarnasi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita hanya hidup sekali. Namun banyak budaya pagan atau kekafiran dan beberapa budaya Kristen lainnya percaya pada reinkarnasi. Ini berarti bahwa orang menjalani beberapa kehidupan untuk menjadi lebih baik di setiap kehidupan sampai mereka cukup baik untuk memasuki keadaan yang layak untuk hidup di surga. Doktrin ini yang pertama membuat doktrin kebangkitan dan kemenangan atas kematian tidak diperlukan lagi. Yang kedua, menggantikan keselamatan oleh kasih karunia dengan keselamatan oleh perbuatan. Karena akan dinilai perbuatan-perbuatan baik selama kehidupannya sebelumnya, maka kalau dia baik, maka dia akan berubah menjadi lebih baik lagi di kehidupan selanjutnya. Yang ketiga, membuat kedatangan kedua tidak berguna karena siklusnya akan hanya seperti itu saja. Mati, maka akan dilahirkan kembali. Dan setelah itu dia akan mati dan akan dilahirkan kembali lagi berikutnya. Tinggal tergantung apakah ia baik atau jahat selama kehidupan sebelumnya. Yang keempat, berarti kita bisa membuat keputusan setelah kematian yang bertentangan dengan Alkitab atau keabadian jiwa. Dan ini tidaklah Alkitabiah. Reinkarnasi tidaklah diajarkan di dalam firman Tuhan. Apakah aktivitas-aktivitas yang dilakukannya di akhir zaman ini? Berkonsultasi dengan orang mati. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ulangan 18 ayat 10 dan 11. Ini merupakan firman yang disampaikan kepada bangsa Israel sejak dari perjanjian lama untuk tidak dapat berkomunikasi, berhubungan dengan hal-hal yang dilarang ini. Alkitab memaparkan bahwa berkonsultasi dengan orang mati melalui perantara atau peramal sebagai penipuan. Praktek seperti itu dilarang di dalam Alkitab. Mengikuti prinsip ini ada cerita di dalam perjanjian lama, pengalaman yang disampaikan mengenai Saul. Saul menyingkirkan perantara dan para spiritis atau melakukan praktek berkomunikasi dengan roh dari Israel. Namun dia mendatangi mereka ketika dia tidak menerima jawaban dari Tuhan, meskipun mengetahui itu adalah pekerjaan iblis, dan dia menemukan iblis di sana. Dia bertemu dengan wanita di Endor. Saul sebenarnya tidak pernah melihat Samuel ketika peristiwa di Endor tersebut. Setanlah melalui perempuan di Endor ini yang memberitahukan bahwa dia melihat Samuel, dan dia mengirimkan akan pesan itu. Setan tahu bahwa Allah telah meninggalkan raja dan menerima akibat-akibatnya, jadi dia menggunakan itu untuk menipu Saul. Dan pada akhirnya kita tahu bersama akan ceritanya, akhir yang malang dari kehidupan Saul. Melihat orang mati. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 21. Satu hal adalah mendengar seorang medium atau perantara melihat bahwa mereka melihat dan berbicara dengan roh orang mati. Hal ini adalah benar-benar melihat dan mendengar orang mati dengan mata kepala sendiri. Apa respon saudara dan saya kalau kita melihat ada saudara kita yang sudah mati, lalu kita melihat kembali? Apalagi saudara tersebut sangat kita kasihi, sangat kita cintai, kita sudah sangat merindukannya, lalu kita melihat kembali. Firman Tuhan dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa orang mati tidak mendapat bagian lagi dalam segala sesuatu yang dilakukan di bawah matahari. Jadi kalau mungkin kita melihat akan hal-hal seperti itu, ingatlah, itu bukan teman, kerabat, atau saudara kita, tetapi itu adalah setan. Spiritualis mengatakan bahwa orang mati mengetahui segala sesuatu yang dilakukan di bawah matahari, bahwa mereka berkomunikasi dengan teman-teman mereka di bumi, memberikan informasi yang berharga, dan melakukan keajaiban. Apakah kita, saudara dan saya, akan percaya kepada Tuhan atau setan? Ingatlah bahwa setan dapat muncul dalam bentuk orang mati dan dapat meniru mereka. Yang tidak bisa dilakukan oleh iblis adalah memberikan nafas kehidupan kepada manusia. Tetapi kalau menyerupai
meniru orang-orang yang sudah beristirahat untuk sementara waktu di dalam kematian. Dia bisa melakukannya. Itulah sebabnya jangan kita pernah mempercayai akan penipuan yang dilakukan oleh setan ini. Mari kita terus bersandar sepenuhnya iman kita hanya kepada Tuhan. Bagaimanakah caranya supaya kita dapat membela akan diri kita melawan tipuan-tipuan setan yang sementara terjadi di dunia ini? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Rasul Paulus menjelaskan bagaimana kita dapat mempertahankan diri dari malaikat yang telah jatuh dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Mari kita lihat bersama ini. Ikat pinggang kebenaran. Apa maksudnya? Kita harus berpegang teguh pada kebenaran dan menolak apapun yang menentangnya. Patokannya adalah firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itulah yang kita lakukan, dan yang tidak dikatakan janganlah kita lakukan. Mari kita mempertahankan kebenaran sesuai dengan firman. Selanjutnya, baju sirah kebenaran. Kita harus mengenakan kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita sendiri. Selanjutnya, baju sirah kebenaran. Kita harus mengenakan kebenaran Kristus, bukan kebenaran kita sendiri. Rasul Paulus mengatakan tidak ada yang benar di dalam diri manusia, tapi Yesus Kristus membenarkan manusia. Jadi kebenaran bukan usaha kita untuk mendapatkannya, bukan karena pencapaian-pencapaian kita, tetapi kita dibenarkan hanya oleh karena Yesus Kristus. Selanjutnya, berkasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara dan saya memiliki tugas, memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan akan kabar baik keselamatan, memberitakan Injil. Kita harus hidup dan membagikan Injil damai sejahtera. Selanjutnya ialah perisai iman. Kita harus menggunakan iman kita untuk menolak penipuan musuh. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus menumbuhkan akan iman kita untuk kita terus berpengharapan kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu di dunia ini. Mari kita terus memutuskan untuk percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketopong keselamatan, kita harus selalu mengingat keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita. Kita harus terus berterima kasih kepada Yesus Kristus oleh karena keselamatan yang Ia berikan ketika Ia mati di kayu salib, mengorbankan akan nyawanya hanya untuk keselamatan saudara dan saya. Kita harus terus mengingat itu di dalam pikiran kita. Pedang roh, apa itu pedang roh? Kita harus mempelajari Alkitab dan mengikuti ajarannya. Dan yang terakhir adalah doa. Doa adalah sumber kekuatan dan kemenangan kita yang penting. Allah menyediakan wadah ini supaya kita dapat berkomunikasi dengannya. Mari kita menggunakan ini untuk kita dapat terus berkomunikasi dengan Tuhan, menyampaikan setiap keluh kesah kita kepada Tuhan, pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan, sehingga Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk supaya kita dapat menangkal setiap penipuan-penipuan yang datang di dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Itulah sebabnya lewat pelajaran ini mari kita terus setia kepada Tuhan, dan kita janganlah pernah terpengaruh dengan tipuan-tipuan yang disodorkan oleh si jahat di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi mari kita terus mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, sehingga kita akan terus mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena Allah yang memampukan saudara dan saya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat bersandar dengan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kami dapat mengetahui tipuan-tipuan yang disodorkan oleh si jahat di dalam kehidupan kami. Kami akan terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.